supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan sikap kejahatan, kita harus melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Selamat hari Minggu. Horas, Yahomu, Pacebene. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya Allah mau menyelamatkan manusia. Ia mau menyelamatkan manusia dari alam maut. Allah tidak menghendaki manusia jatuh ke dalam dosa. Bukti Allah mencintai manusia nyata ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri yang berinisiatif menyelamatkan manusia dengan mengutus para nabi. Dan akhirnya dia sendiri mengutus anaknya yang tunggal dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Namun kehadiran Yesus tidak disambut dengan baik oleh orang-orang Yahudi, secara khusus para penguasa Yahudi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menolak Yesus karena Yesus telah membongkar segala kejahatan dan ambisi mereka untuk memperkaya diri sendiri. Hati dan pikiran mereka tertutup akan kedatangan Yesus. Karena pikiran dan hati yang tertutup inilah mereka merencanakan niat-niat dan perilaku yang jahat terhadap Yesus. Yesus tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus tahu rencana orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Oleh sebab itu, Yesus mau mengingatkan dan menyadarkan mereka dengan membuat sebuah perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan tentang tuan tanah yang menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap-penggarap. Penggarap adalah sebutan seseorang yang melakukan pekerjaan pengolah tanah. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh petani yang bekerja di lahan milik orang lain, atau pekerja yang membantu mengelola pekerjaan orang lain. Dalam perumpamaan ini, umat Israel dilambangkan sebagai pemilik kebun anggur. Hal ini dapat kita lihat dalam Yesaya bab 5 ayat 1-17. Para penggarap, lambang dari penguasa Israel yang seharusnya bertanggung jawab kepada bangsa itu. Kemurahan dan cinta kasih Allah terlukis dalam tindakan pemilik kebun anggur yang telah melengkapi kebun anggurnya dengan pagar, menara jaga, dan tempat memeras anggur. Intinya, semua telah dilengkapi oleh tuan tanah itu. Para penggarap hanya siap kerja dan memberikan hasil kepada tuannya. Allah sendiri memberikan kepercayaan kepada para pekerja-pekerja itu. Bukti kepercayaan Allah itu nyata dalam kepergian pemilik yang mempercayakan pengelolaan kebun kepada para penggarap. Kesabaran Allah tampak dalam kesempatan yang berulang kali diberikan agar para penggarap itu memberikan apa yang menjadi bagian pemilik kebun anggur. Kesabaran Allah itu tidak luntur, walau para hamba utusannya, juga anaknya sendiri disiksa bahkan dibunuh. Namun akhirnya keadilan Allah yang menang dalam penghakiman atas ketidaktaatan
dan pemberontakan para penggarap itu. Saudara-saudara yang terkasih, peran Yesus di sini dipisahkan dari hamba-hamba yang lain. Yesus ditempatkan di luar garis para hamba dan dinyatakan sebagai anak, karena ia adalah Mesias yang diurapi. Sementara itu, sikap para penggarap yang tidak bertanggung jawab, yang menolak Yesus dan sikap menguasai, membuat mereka kehilangan akan jati diri mereka. Padahal mereka ini hanyalah seorang pekerja yang membantu tuan kebun anggur itu. Sebagai pekerja, sebenarnya mereka harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Sebagai pekerja, mereka sebenarnya harus bersyukur karena telah diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya. Namun, realitasnya mereka lupa diri. Mereka ingin merampas tanah itu dengan cara membunuh hamba-hamba yang telah diutus oleh Tuhan dan juga anak Tuhan yang akan mewarisi tanah itu. Pikiran dan tindakan yang jahat kepada sesama dan Tuhan membuat mereka kehilangan kerajaan Allah. Sikap dan tindakan inilah yang dimiliki oleh para penguasa Israel, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus. Mereka rela menyiksa orang, membunuh Yesus demi kepentingan pribadi. Konsekuensi dari perbuatan dan tindakan mereka ini ialah mereka harus dibinasakan dan kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Apa maksudnya? Kalau kerajaan Allah diambil dari mereka, itu berarti mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, dan tempat yang cocok untuk mereka adalah neraka. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam perjalanan hidup ini kita tidak menyadari identitas kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita lupa diri bahwa kita hanyalah seorang manusia yang dipercayakan Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya. Kita lupa akan jati diri kita sebagai manusia, di mana kita dipanggil dan diberi tugas untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap praktik hidup kita. Namun realitasnya ada beberapa orang yang tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Mereka telah dikuasai oleh sikap egois, ambisi, dan sikap menguasai, sehingga jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan sikap kejahatan, kita harus melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan refleksi untuk kita, seperti apakah kehidupan kita selama ini? Apakah kita seperti para penggarap-penggarap tanah itu, atau seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selalu merencanakan perbuatan dan tindakan yang jahat kepada sesama? Bagaimana kehidupan kita selama ini? Sudahkah kita bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita? Semoga, amin. Pace bene.